Lihat ini, lihat betapa indahnya akar-akar yang tumbuh dari pohon ara ini. Dan saya ingin kalian memperhatikan satu detail yang sangat penting. Metode ini hanya mendapat satu kali penyiraman, tinggal lebih. Sisanya adalah rahasia yang akan saya tunjukkan sepanjang video ini. Metode ini dikenal sebagai metode Sahrawi, sebuah teknik tradisional dari daerah yang hampir tidak memiliki kelembapan, tapi tetap aja mereka berhasil membuat tanaman berakar dengan cara yang luar biasa. Hari ini saya akan mengajarkannya langkah demi langkah agar kamu bisa mempelajarinya dan meraih kesuksesan besar. Bahkan jika kamu tidak punya waktu, bahkan jika kamu tinggal di daerah yang sangat kering, atau jika kamu ingin mengkloning pohon buah yang tidak ingin kamu hilangkan. Metode ini sangat ideal karena membutuhkan perawatan yang sangat minim dan menawarkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Dengan sistem ini, kamu bisa mendapatkan salinan persis dari pohonmu. Pohon ara, delima, apel, pokoknya apapun yang kamu punya di kebun, ladang, atau tamanmu. Sekarang kita lanjut ke bahan-bahannya. Untuk metode Sahrawi, kita hanya butuh sedikit aja. Tanah hitam atau gambut atau pasir, salah satu dari tiga itu bisa dipakai. Gelas sekali pakai atau wadah kecil, cutter atau pisau yang benar-benar tajam, selotip, pengikat atau tali tipis untuk mengikat cangkokannya. Dan untuk menutupnya, kain lap seperti yang biasa dipakai orang Sahrawi secara tradisional atau plastik hitam yang sangat baik menjaga kelembapan. Dan juga sepotong kecil lidah buaya. Gak perlu tuh daun yang besar, daun kecil aja udah cukup. Kita potong sedikit lidah buaya dan ambil sebagian gel di dalamnya. Kita cincang kecil-kecil dengan pisau. Di dalam mangkuk, kita campurin lidah buaya itu dengan tanah, gambut, atau pasir. Campurannya harus lembab, halus, tapi nggak cair. Campuran ini memiliki 3 fungsi utama, menjaga kelembapan selama berminggu-minggu tanpa disiram, secara alami mendisinfeksi luka, dan memberikan hormon tumbuhan alami yang membantu proses perakaran. Sekarang kita lanjut ke pohon ara. Pada metode ini, kita membuat 2 sayatan, satu di satu sisi dan satu lagi di sisi yang berlawanan. Kita buat sayatan yang dalam, seperti sedang meraut cabang. Kita buang kulit dan kambium sampai terlihat kayunya. Lalu kita lakuin hal yang sama persis di sisi yang berlawanan. 2 sayatan ini sebagian memutus aliran getah hasil fotosintesis, sehingga hormon-hormon menumpuk di area sayatan. Penumpukan itulah yang menjadi rangsangan yang dibutuhkan tanaman untuk mulai membentuk akar baru. Sekarang kita akan menyiapkan cangkok udara ala Sahara dan di sini penting untuk mengikuti urutannya dengan benar. Pertama, kita siapkan gelas kecilnya. Ambil gelas plastik sekali pakai dan buat sayatan vertikal dari bagian atas sampai setengah gelas. Sebuah sayatan memanjang. Ini akan memungkinkan kita membukanya sedikit agar bisa menyesuaikan dengan batangnya. Kedua, pasang gelas kecil di batangnya. Buka sedikit gelas kecilnya dan pasang mengelingi batang sehingga bagian terbukanya tepat berada di tempat 2 sayatan tadi. Gelas kecil harus menutupi seluruh area luka. Ketiga, kita ikat gelas kecilnya. Setelah posisinya pas, kita ikat dengan selotip, tali, atau pengikat. Harus terpasang kuat, nggak boleh goyang. Keempat, isi dengan campuran. Sekarang, setelah gelas kecil terpasang dengan baik, isi bagian dalamnya dengan campuran lidah buaya dan tanah. Lakukan secara perlahan, tekan perlahan, agar seluruh luka benar-benar tertutup. Kelima, lakukan penyiraman sekali aja. Beri sedikit air, hanya 1 kali aja. Kelebihan air akan keluar melalui potongan vertikal pada gelas kecil. Jangan disiram lagi setelah itu. Lidah buaya akan menjaga kelembapan selama berminggu-minggu. Setelah itu, tutup seluruh bagian cangkok dengan kain seperti cara tradisional, atau bisa juga dengan plastik hitam kalau mau lebih praktis. Ini melindungi dari sinar matahari langsung dan menjaga kelembapan di dalamnya. Hal penting, metode Sahrawi biasanya tidak membutuhkan penyiraman lagi. 1 kali aja udah cukup dan bekerja dengan sempurna. Tapi kalau secara luar biasa kita melihat media tanam di dalam cangkok terlalu kering, maka kita boleh memberikan sedikit air tambahan. Dan sebelum lanjut, saya mau ceritakan sesuatu yang sangat menarik. Orang Sahrawi tidak hanya menggunakan metode ini, mereka juga memilih waktu pelaksanaannya dengan sangat hati-hati. Mereka melakukannya saat bulan sedang mengecil, bulan sabit tua. Kenapa?
Karena berdasarkan pengalaman, mereka tahu bahwa saat bulan sabit tua, getah pohon turun ke akar dan bagian atas pohon jadi lebih rileks. Itu berarti cabang memiliki tekanan internal yang lebih rendah, kehilangan lebih sedikit getah dari luka, dan jauh lebih mudah menerima pembentukan akar baru. Singkatnya, tanaman jadi lebih sedikit stres dan lebih mudah berakar. Untuk waktu dalam setahun, mereka melakukannya di awal musim semi atau di akhir musim panas, saat tanaman masih punya tenaga untuk membentuk akar, tapi tidak sedang dalam kondisi stres karena panas atau kekeringan yang parah. Di musim semi, getah mulai bergerak dan tanaman punya energi untuk beregenerasi. Dan di akhir musim panas, saat suhu mulai turun sedikit, itu adalah waktu yang sempurna agar cangkokan bisa berkembang tanpa terlalu berisiko campurannya mengering. Baiklah, sekarang hasilnya udah mulai terlihat. Saat kita membuka cangkokan udara, kita akan melihat akar-akar putih yang kuat dan sehat mengelilingi seluruh area sayatan yang telah kita buat. Pada saat itu, kita cukup memotong di bawahnya dan kita sudah mendapatkan pohon ara baru yang identik dengan pohon induknya. Apa artinya identik? Artinya, pohon baru ini akan menghasilkan jumlah buah yang sama, kualitas yang sama, dan dalam waktu singkat sudah bisa mulai berbuah. Ini benar-benar klon genetik dari tanaman induk. Hal ini sangat penting karena saat kita mencoba menanam pohon buah dari biji, hampir tidak pernah kita mendapatkan jenis buah yang sama. Biji-bijian mencampur genetika dan hasilnya seperti undian, bisa aja menghasilkan banyak buah, sedikit buah, buah yang jelek, atau bahkan bisa butuh waktu bertahun-tahun untuk berbuah, atau malah tidak berbuah sama sekali. Itulah sebabnya metode ini sangat berharga, karena dengan mengkloning pohon induk, kita tahu persis buah seperti apa yang akan kita dapatkan, dan tidak membuang-buang waktu bertahun-tahun. Metode Sahrawi menjamin bahwa pohon baru akan sama kuat, sama produktif, dan memiliki karakteristik yang sama dengan pohon aslinya. Satu saran terakhir, saat kamu melepas cangkokan dan menanam pohon ara barumu, usahakan media tanam tetap sedikit lembab selama beberapa minggu pertama. Tak perlu sampai becek, cukup jaga kelembapannya aja. Dengan begitu, kamu akan memastikan akar-akar baru itu bisa beradaptasi dengan baik dan tanamanmu mulai tumbuh kuat sejak hari pertama. Sebelum apapun, saya ingin meluruskan sesuatu yang sangat penting. Teknik yang kita lakuin ini adalah reproduksi yang sedekat mungkin dengan metode Sahrawi asli, tapi menggunakan bahan-bahan modern agar lebih praktis. Sekarang, saya bilang ini dengan jujur dan berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau kita bukan hanya membuat 2 sayatan, tapi melakukan anilado penuh, yaitu mengupas seluruh kulit di sekeliling batang, persentase keberhasilannya malah lebih tinggi lagi. Hal ini udah terbukti dan emang lebih efektif di sebagian besar kasus. Tapi karena hari ini kita sedang mempraktekkan metode Sahrawi persis seperti yang mereka lakukan, kita hanya akan membuat 2 sayatan dalam, satu di satu sisi dan satu lagi di sisi lainnya. Saya ingin memperjelas hal ini supaya tidak terjadi kebingungan. Kalau kamu suka video ini, silahkan komentar, beri like, dan bagikan ke siapa aja yang suka tanaman, karena metode ini bisa membantu siapapun untuk memperbanyak dan mengkloning tanaman buah di rumah. Dan aku akan senang sekali kalau kamu mau bilang ke aku pohon apa yang akan kamu coba atau dari mana di dunia kamu sedang menontonku. Sampai jumpa di video berikutnya.